Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman kembali ya, khususnya untuk pemula. Jadi ceritanya saya ini dapat servisan, yaitu Samsung J2 Prime ya. Dan kondisi yang dikeluhkan user itu tiba-tiba mati total ya, tidak bisa dicas dan tentunya tidak bisa dinyalakan juga. Nah, saya tanyakan kronologi awalnya itu adalah ketika anaknya itu sedang download permainan ya, yaitu Mobile Legends. Lalu setelah download selesai otomatis kan langsung install ya sobat-sobat semua. Nah, tiba-tiba HP itu langsung mati begitu saja. Nah, ini di sini saya akan coba cas ya. Ini untuk membuktikan bahwa chargernya itu berfungsi dengan baik. Kita pasang dulu batunya ya. Apakah benar bilang yang punya seperti itu ya? Jadi kita akan buktikan saja. Dan ini sudah saya tunggu ya sekitar 5-7 menitan. Ternyata tidak ada respon ya sobat-sobat semua. Berarti yang dikatakan user itu benar-benar real ya. Nah, lalu apakah baterainya? Nah, itu pertanyaannya kan seperti itu ya. Apakah baterainya memang kosong, tidak ada sama sekali? Nah, maka dari itu di sini saya akan membuktikan kepada sobat-sobat semua. Kita akan cek ya berapa sih berapa persen baterai untuk HP Samsung ini ya. Nah, itu untuk isinya, isi dayanya itu sekitar 25%. Harusnya kalau 25% baloknya ya, balok pengisiannya atau isi daya dari baterai tersebut itu sudah mampu untuk menghidupkan sebuah HP Android ya. Itu untuk ilmu umumnya ya, ketika pengisian itu mencapai 25%. Tetapi nyatanya HP setelah ditekan tombol pun tidak ada respon sama sekali ya. Nah, kita akan cek dari step-step yang paling sederhana dulu, biar pemula itu dapat pemahaman serta hal-hal yang perlu ya diutamakan dalam pengecekan HP ya. Jadi jangan langsung vonis IC ini, IC ini, IC ini. Nah, kita di sini akan gunakan multitester analog ya. Kita akan ngecek ya, akan cek. Jadi sangat mudah ya untuk pemula apabila ingin melakukan pengecekan apakah HP ini short atau tidak. Itu caranya sangat mudah sekali, yaitu kutub positif kita hubungkan ke kutub positif dan negatif kita hubungkan ke kutub negatif. Nah, contohnya seperti ini ya sobat-sobat semua. Ini kutub positif dari tester kita hubungkan ke kutub positif ya. Lalu yang negatif pun kita hubungkan ke kutub negatif. Nah, contohnya seperti ini. Nah, apabila itu naik, itu HP normal. Pahami ya? Apabila HP naik, itu HP dalam keadaan normal. Maksudnya normal, tidak ada short. Tidak ada short di jalur VBAT. Nah ya, normal. Nah, terus untuk menguji kembali apakah benar-benar HP ini tidak short. Nah, ini yang penting kita balik ya sobat-sobat semua. Jadi yang kutub positif dari tester kita tempelkan ke negatif, negatif dari tester kita tempelkan ke positif. Nah, seperti itu. Apabila jarum itu tidak bergerak, itu sudah dipastikan ilmu pasti bahwa HP tersebut tidak ada short. Itu ya, mudah loh ya. Ini untuk pengecekan step untuk memastikan ya apakah HP ini short di jalur VBAT atau tidak. Nah, ternyata jawabannya tidak. Tadi kita sudah melakukan pengecekan bersama-sama. Nah, lalu untuk mengetahui
resistansi ya, tegangan yang dihasilkan HP ini agar analisa kita semakin kuat atau agar tidak salah jalan ketika eksekusi, maka kita butuh power supply ya. Nah, di sini kita setel di 3,7 atau 3,6 ya. Itu bersihnya sih 3,7 sampai 4,2 volt ya. Nah, kita hubungkan saja yang positif ke positif, yang negatif ke negatif. Nah, lalu setelah itu kita tekan tombol on off ya, sobat-sobat semua, agar kita mengetahui berapa nilai tegangan yang dihasilkan dari HP J2 Prime ini, agar kita tidak mengira-ngira ketika akan melakukan eksekusi. Nah, itu bisa dilihat tadi sempat ke 0,18 dan sekarang turun di 0,15. Jadi kalau ini, kasus ini kita gunakan power supply analog itu sekitar gantung 0,2. Nah, udah ketemu ya. Pokok permasalahannya itu kalau menggunakan multitester analog, karena kebetulan di sini saya digital, itu kasus ini itu sering kita sebut gantung 0,2. Nah, bagi pemula di channel Teknisi Musafir sudah saya bahas tuntas ya mengenai konsumsi komponen-komponen ya, yaitu di area motorik itu sudah saya share, yaitu kinerja IC power itu perlu dari 0,1 sampai 0, kinerja IC power itu dari 0 sampai 0,1. Nah, dari 0,1 sampai 0,4 itu harusnya CPU menyambut. Nah, berarti karena di sini tadi kita lakukan pengecekan itu gantung di 0,2, berarti masalahnya CPU tidak menyambut, tetapi IC power itu bekerja dengan baik. Nah, titik terangnya sudah ditemukan ya, sobat-sobat semua. Nah, ini kita lakukan pembongkaran ya. Di sini saya percepat untuk mempersingkat waktu. Oke, langsung saja ya, sobat-sobat semua. Karena kita sudah mengetahui materi dan pengalaman bahwa 0,2 itu penyebabnya CPU tidak menyambut. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah rehot dulu CPU-nya. Apabila cara ini tidak berhasil ya, lalu kita goyang dompet tentunya ya. Masih bandel ya, kita angkat ACP, biasanya yang sering disebut angkat, cetak, pasang. Nah, itu. Jadi kinerja IC power itu dari 0 sampai 0,1, pahami ya. Nah, dari 0,1 sampai 0,4 biasanya dia bergoyang-goyang, itu disambut oleh IC CPU. Dari 0,4 sampai 0,8 bahkan sampai 1 ampere itu eMMC menyambut, dan biasanya jarum ampere itu bergoyang-goyang. Nah, di sini kita akan coba rehot CPU-nya ya, seperti biasa. Berikan flux secukupnya, dan ini adalah trik rehot tipis-tipis ya. Jadi jangan terlalu lama, jangan lebih dari 30 detik. Ya, 40 detik masih tidak apa-apa ya, sobat-sobat semua. Karena kalau kelamaan itu akan merusak IC tersebut, karena kekuatan IC itu berbeda-beda ya. Jadi rehot tipis itu apabila dirasa di sisi-sisi IC CPU itu mendidih ya. Nah, itu sudah cukup ya, sobat-sobat semua. Nah, bisa dilihat itu ya, mendidih ya di sela-sela atau pinggir-pinggir dari IC CPU tersebut. Lalu langkah selanjutnya kita keringkan dulu ya. Kita keringkan sampai dingin. Dirasa sudah dingin beberapa menit ya, kita bersihkan saja. Bisa menggunakan tisu ya, bisa menggunakan tisu ataupun cairan lainnya ya. Kalau saya biasanya gunakan tisu dulu, lalu keringkan atau bersihkan lagi menggunakan thinner ya. Nah, ini dirasa sudah kering,
maka kita akan uji coba ya sobat-sobat semua, apakah benar analisa yang selama ini saya terapkan untuk kasus 0,2 itu biangnya itu di CPU tidak menyambut. Nah, ini sudah saya pasang, lalu baterainya saya pasang kembali. Ini tadi baterai 25% ya, di awal sudah kita cek. Kita tahan power itu sekitar 10 detik ya untuk kasus seperti ini. Setelah reload CPU sekitar 10 detik, dan alhamdulillah akhirnya benar ya guys, kasus 0,2 itu biang keroknya di CPU tidak menyambut. Tetapi kalau gantung 0,1 lalu turun lagi ketika ditekan tombol on off, itu berarti IC power. Tetapi kalau sudah 0,2 harusnya CPU itu udah mulai menyambut, tetapi kok dia gantung dan tidak ada respon, maka di situ fix CPU tidak menyambut dengan baik. Alhamdulillah, amazing guys. Oke. Untuk sentuh juga normal ya sobat-sobat semua, tidak ada kendala. Dan biasanya metode ini sebelum di reload itu sobat-sobat semua bisa lakukan cara ganjel ya, itu juga bisa metode itu. Jadi sebelum reload coba ganjel dulu gitu, tapi ini di kesempatan kali ini saya langsung di reload saja. Jadi kalau pengen mencoba, nah itu untuk pengisian juga normal. Sebelum reload CPU itu bisa juga diganjel dulu menggunakan kartu SIM ya, bekas kartu SIM, ataupun bisa juga sobat-sobat semua potong ya sesuai dengan ukuran IC-nya, bekas ATM juga bisa ya. Nah oke, karena permasalahan sudah ditemukan dan tentunya HP-nya sudah hidup kembali, maka kita akan rapihkan ya sobat-sobat semua. Akan rapihkan, pasang bautnya semua. Apabila ada yang kurang ya selalu saya ingatkan, tambahkan ya agar menjadi amal kebaikan. Oke, semuanya sudah rapih, sudah dipasang semua, maka kita akan coba nyalakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa membahana. Hehehe. Gajian maneh. Jadi itulah kunci dan gunanya materi dan praktek ya sobat-sobat semua. Apabila kita mengetahui step by step materinya dan kita juga sudah paham prakteknya, maka kita akan selalu diberi kemudahan, karena semua itu akan mudah apabila pakai ilmunya. Segala sesuatu itu ada ilmunya. Yang penting untuk pemula terus berlatih, tetap semangat ya, jangan pernah takut gagal ya, karena kalau kita tidak mau mencoba, kita tidak tahu seberapa jauh sih kemampuan kita. Nah, di sini saya akan coba untuk kameranya ya, aman ya ketika di reload CPU. Ini memang kamera belakang ya, bilang yang punya memang tidak begitu jelas. Oke, kita coba untuk kamera depannya. Hehe. Ketok aku guys. Hai. Ternyata baik-baik saja ya untuk kamera depannya. Jadi silahkan dipelajari untuk step by stepnya untuk pemula. Mudah-mudahan bermanfaat trik sederhana yang Bang Teksir berikan pada konten kali ini. Jangan lupa senyum hari ini, karena berbagi kebaikan itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.